Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pendengar pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada yang tengah menyimak kajian sore hari ini, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam agenda kita kajian petang. Insyaallah akan disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz guru kita Al-Ustaz Syarul Fatwa LC hafizahullah taala. Masih pembahasan kita yaitu membahas dari kitab kita yaitu kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di ruangan untuk menyampaikan isi materi di kesempatan sore hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, dan tak lupa juga kami mengundang Anda di sesi interaktif nanti. Kami persilakan bagi Anda yang ingin menelpon ataupun via pesan singkat, Anda bisa bertanya langsung di nomor yang sudah ditayangkan di layar kaca Anda. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa kembali lagi dalam kajian rutin kitab Manhajus Salikin buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan alhamdulillah pertemuan kita sudah mendekati pembahasan akhir-akhir kitab, yaitu masuk dalam bab Kitabul Hudud, bab tentang hukum-hukum pidana. Penulis rahimahullah setelah memberikan pembukaan dalam Kitabul Hudud, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan fahadduz zina wa huwa fi'lul fahishati fi kubulin aw dubur in kana muhsana wa huwa alladhi qad tazawwaja wa wati'aha wa huma hurrani mukallafani fahadha yurjam hatta yamut. Maka hukuman bagi orang yang melakukan zina itu adalah melakukan perbuatan keji di jalan depan atau jalan belakang. Apabila yang melakukan sudah menikah, maka dia adalah muhsan. Ya, muhsan adalah dia yang sudah menikah dan sudah melakukan hubungan badan, dan keduanya adalah dua orang yang statusnya merdeka dan mukallaf, maka pelaku perbuatan zina hukumannya adalah dirajam, dilempari batu hatta yamuta, sampai dia meninggal dunia. Penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memulai pembahasan tentang hukum zina karena zina merupakan perkara yang sangat besar dosanya. Bahkan hukuman pidana bagi pelaku zina termasuk hukuman yang paling berat, karena pilihannya
bagi yang melakukan perbuatan zina, jika sudah menikah maka dia dilempar batu sampai meninggal, atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Karena saking beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengawali tentang pembahasan hukuman bagi pelaku zina. Zina itu adalah fi'lul fahisyah, melakukan perbuatan keji. Sesuatu itu tidak dinamakan sebagai fahisyah kecuali hukumnya adalah haram. Ya, apabila perbuatan yang jelek, yang keji, maksiat dan haram, maka disebut fahisyah. Fi kubulin au duburin. Zina itu adalah memasukkan alat kelamin, ya, fi kubulin, di arah depan atau arah belakang. Seperti timba masuk dalam sumur. Ini yang disebut dengan zina. Jadi zina itu bukan hanya memegang yang terkena hukuman, yang ada hukumannya berupa cambuk dan hukuman lempar batu, rajam. Itu bagi yang melakukannya di arah depan, jalan depan atau jalan belakang, dengan memasukkan sesuatu, ya, seperti alat kelaminnya, seperti bagaikan timba masuk dalam sumur. Maka ini adalah hukuman yang disebut zina. Zina itu definisinya timba masuk dalam sumur, baik jalan depan maupun jalan belakang. Apabila dia ingkana muhsonan, muhson secara bahasa kita, dia adalah orang yang sudah menikah dan sudah merasakan bagaimana berhubungan dengan wanita, berhubungan badan, berhubungan intim. Kalau ada orang yang sudah menikah, kemudian sudah merasakan bagaimana berhubungan dengan wanita, tapi tetap berzina, maka hukumnya adalah dirajam sampai meninggal dunia. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, definisi muhsan itu harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat pertama, dia melakukan pernikahan yang sahih. Pernikahan yang sahih secara agama dan secara negara. Bukan pernikahan yang tidak sah secara agama. Misalnya nikah tanpa wali. Kalau ada seorang sudah menikah tanpa wali, dia tidak disebut muhsan. Tidak disebut muhsan. Syarat kedua, dari pernikahan yang sahih ini, yang sah ini, sudah menghasilkan hubungan badan. Itu disebut muhsan. Kalau baru akadnya disaksikan KUA, ya, sah secara agama, sah secara negara, tapi belum berhubungan badan. Setelah itu suaminya kabur misalkan, pergi, ya, kemudian melakukan perbuatan zina, maka dia tidak disebut muhsan. Tidak disebut muhsan. Karena walaupun dia sudah nikah, dia belum melakukan hubungan dengan istrinya. Syarat ketiga, orang itu disebut muhsan yang berhak dirajam kalau sudah balik. Karena hukum syariat berlaku bagi orang-orang yang sudah mukallaf, sudah terkena beban kewajiban, sudah terkena larangan-larangan. Kemudian tidak lupa pula berakal. Jangan sampai sudah balik tapi akalnya hilang, gila. Ini tidak kena hukuman. Dan yang terakhir, muhsan itu harus dari orang yang statusnya merdeka. Kalau dia budak, maka hukumannya tidak seperti orang yang merdeka. Tidak dirajam sampai meninggal. Karena itu, kenapa yang melakukan perbuatan zina dan dia sudah menikah dengan nikah yang sahih, sudah merasakan berhubungan dengan istri, kemudian dia dirajam, dilempari batu, karena sebagaimana dia merasakan kelezatan berzina itu seluruh badannya, maka hukumannya pun setimpal. Dia merasakan sakitnya dilempari batu seluruh badannya. Dan orang yang sudah mengenal perkara wanita kemudian kok berzina, maka hukumannya pantas dengan hukuman yang lebih berat. Dia sudah kenal wanita
dan dia sudah melakukan hubungan dengan wanita tapi kok masih berzina, maka hubungannya sangat berat, yaitu sampai menghilangkan nyawanya dengan cara dilempari batu. Cara melempar batunya yaitu dengan batu yang tidak terlalu besar, tidak terlalu juga kecil, ya. Dan dia dimasukkan ke dalam lubang supaya tidak lari. Jadi masukkan dalam lubang sehingga lubang ini pas dengan badannya, ditimbun setengah badan, kemudian baru dilempari batu sampai meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini hukuman bagi yang muhsan. Bagi yang muhsan. Kemudian kata penulis, wa in kana ghairu muhsan. Apabila pelaku zina itu bukan yang belum menikah. Jildu mi'ati jaldah wa ghuriba an watanihi aman. Apabila yang melakukan zina itu belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Diasingkan dari negerinya. Hukuman bagi yang melakukan zina sementara dia belum menikah, belum mengetahui perkara hubungan suami istri. Kemudian dia berzina, maka hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Yang melakukan adalah imam atau wakil dari imam. Cambuk 100 kali, ya. Dan tidak boleh lebih dari 100. Tidak boleh juga kurang karena kasihan. Tetap dicambuk 100 kali. Kemudian hukuman kedua diasingkan selama 1 tahun dengan perhitungan tahun Hijriah, bukan perhitungan tahun Masehi. Apa hikmahnya? Kenapa harus diasingkan orang yang melakukan zina? Bukankah dia sudah dicambuk 100 kali? Hikmahnya agar dia menjauhi kemaksiatan dari dosa. Karena orang yang asing di tempat orang lain, tentu dia akan merasa sungkan untuk berbuat dosa. Dia melakukan dosa dan kemaksiatan di desanya misalkan, di tempat dia tinggal. Maka orang yang taubat, benar-benar taubat, dia harus meninggalkan tempat maksiat yang dia lakukan, yaitu di desanya. Maka diasingkan ke tempat lain. Kalau orang terasing, orang baru tentu tidak akan berbuat macam-macam di tempat wilayah orang lain. Hikmah yang kedua, kenapa harus diasingkan selama 1 tahun? Barangkali ketika dia diasingkan, hidup di suatu daerah yang tidak ada kenalan, hidup di satu daerah yang dia tidak punya saudara di sana, dia akan terasing, dia akan merasa menyesal dengan dosanya berbuat zina. Ini kenapa hikmah bagi yang melakukan zina dan dia belum menikah dicambuk 100 kali, kemudian apa? Kemudian diasingkan selama 1 tahun dengan hikmah yang sangat mendalam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, maka perbuatan zina hukumannya adalah sangat berat. Jika sudah menikah, dirajam sampai meninggal. Kalau belum menikah, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Walakin bisyat an yukirra bihi arba'u marat. An yukirra bihi arba'a maratin. Au yashhada alaihi arba'atu udulin yasrahun bisyahadatihim. Qala ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Akan tetapi dengan syarat, artinya hukuman zina ini bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati, bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Akan tetapi hukuman ini tidak bisa kita tegakkan dengan syarat. Harus ada syaratnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumannya tidak bisa ditegakkan. Apa syaratnya? An yukirra bihi arba'a marat. Dia harus mengakui sebanyak 4 kali pengakuan. Dia harus mengakui sebanyak 4 kali pengakuan.
Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menetapkan perbuatan itu zina sehingga berhak dihukum, ada 3 cara untuk menetapkan seorang itu melakukan zina dan berhak dihukum. Cara pertama adalah ikrar. Ikrar itu adalah pengakuan. Saya berzina. Dan ini paling banyak terjadi. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasul, seorang sahabat bernama Ma'is, dia mengaku kepada Rasul, saya berzina. Akan tetapi Nabi berpaling dari pengakuan Ma'is. Saking hati-hatinya Rasul tidak ingin sembarangan menegakkan hukuman zina. Dia mengaku, Nabi kemudian membalas, barangkali kamu cuma memegang tangannya. Tidak, wahai Rasul, saya berzina betul-betul. Barangkali kamu cuma menciumnya. Tidak, barangkali kamu cuma memeluknya. Tidak, demi Allah wahai Rasul, bagaikan timba masuk dalam sumur. Akhirnya karena sudah mengaku, Rasul tidak bisa mengelak, maka Rasul menegakkan hukuman zina bagi Ma'is, yaitu berupa rajam, karena dia sudah menikah. Ya, begitu dilempari batu, Ma'isnya lari. Nah, di sini terdapat cara dalam penetapan hukum berzina, yaitu 1 dengan pengakuan, dan ini paling banyak. Yang kedua, cara menetapkan sebuah hukuman itu adalah perzinahan, dia berhak dihukum. Cara yang kedua adalah dengan persaksian. Maka penulis mengatakan au yashhada alaihi arba'atu udul, atau persaksian dari 4 orang yang adil. Kalau tadi apa yang pertama? Pengakuan. Dan pengakuan ini tidak harus 4 kali pengakuan, cukup sekali saja. Kalau dia mengaku terbukti, maka ditegakkan hukuman zina. Cara kedua untuk menegakkan hukuman zina, harus ada persaksian 4 orang yang adil, semuanya jelas-jelas menyaksikan perbuatan zina tersebut. Cara yang kedua ini cara yang sangat sulit, yaitu dengan persaksian. Kita ingin menegakkan hukuman zina kepada seorang, tapi lewat persaksian. Maka ini cara yang sulit. Kenapa sulit? 1, persaksiannya bukan 1 orang, harus 4 orang. Ya. Persaksiannya apa? Arba'atu udulin. Atau cara kedua untuk menetapkan hukuman zina dengan persaksian 4 orang, dan itu pun bukan 4 orang sembarangan, 4 orang yang adil. Adil itu maksudnya apa? Yang dia jujur, yang dia menjaga agama, bukan orang yang tidak menjaga agamanya. Persaksian 4 orang sangat sulit. Ya. 1 orang ngelihat, saya mau lapor tapi harus 4 orang. Dia cari teman dulu, ayo ada orang berzina nih, kita saksikan. Ternyata sudah selesai, susah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak pernah ada hukuman zina dilakukan karena ada persaksian dari 4 orang. Tidak pernah. Dari zaman Rasul sampai zaman kita sekarang tidak ada ya hukuman zina itu ditegakkan karena persaksian 4 orang, karena akan sangat sulit. Syarat kedua dalam persaksian, 4 orang yang bersaksi ini harus 4-empatnya laki-laki. Gak boleh campur ada wanitanya. Jadi harus 4 orang saksi yang adil. Yang kedua harus dari laki-laki 4 orang ini. 4-empatnya laki-laki. Gak terima kalau 2 perempuan, 2 laki-laki. Tidak bisa. Ya. Kemudian syarat yang ketiga dalam persaksian harus yang adil. Orang yang soleh. Bukan orang-orang yang sembarangan yang banyak berbuat dosa juga. Atau orang-orang yang punya rasa dendam dengan pelaku zina. Nah, itu gak bisa. Kamu kan punya masalah kan sama si A. Udah kita tuduh aja dia berzina. Gak bisa. Ya. Harus orang-orang yang adil, yang soleh menjaga agama mereka. Syarat keempat dalam persaksian untuk menetapkan hukuman zina, 4-empatnya memberikan persaksian yang sama, tidak berbeda-beda. 4-empatnya mengatakan benar saya melihat timba masuk dalam sumur. Jangan sampai ada yang berbeda pandangan. Saksi pertama, hakim bertanya, apa yang kamu lihat?
saya lihat 2 orang pasangan sedang duduk di atas ranjang. Saksi kedua, apa yang kamu lihat? Saya lihat 2 orang pasangan laki-laki perempuan, bukan suami istri, duduk di lantai. Wah, sudah beda. Persaksiannya apa? Ditolak. Harus kompak ini 4 orang kalau ditanya. Karena ditanyanya enggak 4-4-nya duduk. Panggil satu-satu saksinya. Di tempat yang terpisah ditanya. Ketika keterangannya berbeda, maka persaksiannya akan ditolak. Maka ini syarat yang keempat, harus menerangkan benar-benar melihat kejadian perzinahan tersebut. Syarat kelima untuk menetapkan hukum pidana bagi zina dengan persaksian, syarat kelima, mereka yang bersaksi harus satu pandangan dari sisi waktu dan tempatnya. Sisi waktu dan tempatnya sama. Jangan yang A, saksi pertama bilang saya ngelihatnya jam 8 malam. Saksi yang B melihatnya saya jam 9 malam. Beda. Ya. Kemudian tempatnya juga harus sama. Jangan yang bilang yang satu di atas pohon, yang kedua, saksi kedua di bawah pohon. Tidak bisa. Ya, harus dengan persaksian yang kompak, waktunya sama, tempatnya juga sama. Maka cara kedua dalam menetapkan perzinahan ini sangat sulit dengan persaksian. Lantas bagaimana kalau zaman sekarang sudah ada alat-alat canggih seperti CCTV? Dipasang CCTV, bisakah itu dijadikan bukti? Tidak bisa untuk menetapkan hukuman. Tapi dia sebagai indikator saja, indikasi. Ya, indikator, bukan sebagai bukti yang kuat harus dihukum, tidak. Kalau pengakuan, begitu dia ngaku langsung ditegakkan hukuman, jelas. Kalau 4 orang saksi ada dan semua pengakuannya sama, langsung ditegakkan hukuman, iya. Tapi kalau alat-alat modern zaman sekarang, CCTV dan lain-lain, ini tidak bisa mewakili persaksian. Harus persaksian itu persaksian 4 orang laki-laki yang adil, ya, kemudian jelas melihat kejadian dan persaksian mereka itu sama, tidak berbeda-beda. Cara ketiga dalam menetapkan hukuman zina bagi seseorang sehingga dia berhak kena hukuman zina adalah dengan kehamilan, bukti hamil. Bukti hamil ini juga cara untuk menetapkan hukuman zina. Apabila ada wanita hamil, kemudian tidak ada suami, tidak punya suami, tidak punya pasangan, kok hamil, itu bukti kuat dia berzina. Ya, apabila dia melakukan perbuatan zina sampai hamil, kemudian tidak ada laki-laki suami yang bertanggung jawab, ini bukti yang sangat kuat dia melakukan zina dan boleh dihukum. Sebagaimana hadis Imro'ah Ghamidiyah. Imro'ah Ghamidiyah seorang wanita yang hamil, kemudian datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tegakkanlah hukuman zina kepadaku. Maka Nabi karena melihat dia hamil, Nabi mengatakan, pulanglah dulu sampai engkau melahirkan. Pulanglah dulu sampai engkau melahirkan. 9 bulan coba. Akhirnya pulang. Wanita ini pun melahirkan. Setelah melahirkan selamat, dia datang kembali kepada Rasulullah sambil membawa anaknya digendong-gendong. Minta ditegakkan hukuman zina. Allahu Akbar. Ya mungkin kalau di kita, wahai Rasul, siapa pemimpin tegakkan hukumannya, udah pulang dulu. Sampai melahirkan 9 bulan hilang, pergi. Tapi ini wanita kembali lagi kepada Rasul sambil menggendong anaknya, wahai Rasulullah, saya sudah melahirkan, ini anak saya. Tegakkan hukuman zina untuk diri saya. Nabi bilang apa? Pulang dulu. Susui anak ini sampai benar-benar bisa disapih 2 tahun. Allahu Akbar. Pulang lagi dia. Tidak jadi ditegakkan hukuman zina. Betapa bijaksananya Nabi kita yang mulia SAW. Anak baru lahir, ibunya meninggal, tentu akan sengsara. Siapa yang mengasuhnya, siapa yang membesarkan? Pulang dulu, besarkan anakmu sampai dia bisa disapih. Sudah lepas dari ASI. Sudah 2 tahun ini wanita tidak lari dari hukuman zina. Balik lagi kepada Rasul. Balik lagi sambil bawa anaknya. Dan anaknya sudah megang biskuit, kue, roti. Tanda dia sudah tidak bergantung dengan ASI. Karena sudah 2 tahun.
Tanda si anak sudah disapi. Wahai Rasulullah, tegakkan hukuman zina untukku. Ini anak saya sudah bisa disapi, sudah makan makanan. Allahu Akbar. Rasulullah tidak bisa menolak. Alasan apa lagi akan Rasul katakan? Sudah disuruh pulang karena hamil, habis lahiran, balik lagi. Sudah habis lahiran, Rasulullah bilang pulang dulu sampai anakmu bisa disapi. Sudah disapi, ini wanita pun tetap dengan ketulusannya ingin ditegakkan hukuman zina. Dia ingin dosanya dihapuskan, datang lagi kepada Rasul. Kalau ini ada pada zaman kita, Allahu Akbar, sangat mulia. Tapi kebanyakan di zaman kita rata-rata lari dari hukuman. Tapi wanita ini ingin kembali bersih, kembali kepada Allah, bersih dari dosa zina. Maka dia tetap datang setelah anaknya disapih. Rasulullah SAW akhirnya merajam wanita tersebut, Imro'ah Ghamidiyah, karena dia sudah menikah. Dirajam sampai meninggal. Ketika sudah meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, laqad tabat law wuzi'at taubatuhu ila ahli Madinah lawasi'athu. Sungguh dia telah taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Andaikan taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Ketulusan seorang wanita yang ingin ditegakkan hukuman zina karena dia ingin bersih dari dosa. Jadikan cerita ini sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa kita semua harus benar-benar taubat kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, tidak bermain-main. Maka ini 3 cara dalam menetapkan hukuman perzinahan. Bahwa seorang bisa dihukum zina dengan 3 cara. 1 dengan pengakuan, yang kedua dengan persaksian, yang 3 adalah dengan kehamilan. Allah SWT berfirman, Az-zaniyatu waz-zani, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah setiap dari keduanya 100 kali cambukan. Ini bagi yang belum menikah. Dalam ayat zina, Allah memulai dengan wanita yang berzina, kemudian laki-laki yang berzina. Tapi dalam ayat pencurian yang dimulai wasariku wasarikotu, laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri. Apa rahasianya? Kenapa dalam bab pencurian yang dimulai laki-laki pencuri, baru wanita pencuri? Karena dalam pencurian yang banyak melakukan siapa? Laki-laki. Yang banyak ngambil barang, mencuri, itu banyak laki-laki. Maka yang dimulai, dan laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah kedua tangan keduanya. Tapi dalam masalah zina, Allah dahulukan dan wanita yang berzina. Laki-laki yang berzina, wanita dulu. Kenapa? Karena paling banyak kasus perzinahan adalah kaum wanita yang ditonjolkan. Maka Allah berfirman, cambuklah setiap dari keduanya kalau belum menikah, mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Kemudian dasar hadis yang menetapkan hukum zina bahwa yang sudah menikah itu dirajam, dari Ubadah an Ubadah bin Samit marfu'an khudhu anni faqad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa nufiya sanah wa sayyibu bis sayyib jildu mi'atin wa rajam, rawahu Muslim. Ubadah bin Samit meriwayatkan hadis secara marfu, ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Seorang gadis yang berzina, ya, bersama laki-laki yang gadis, maka yang perjaka, bujangan, hukumannya adalah 100 kali cambukan dan dijauhkan, diasingkan selama setahun. Sedangkan janda dan duda yang berzina sudah menikah, maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Tapi kalimat dicambuk 100 kali bagi yang sudah menikah ini dihapus dan ditegaskan cukup rajam saja. Baik, ini hukuman bagi pelaku zina. Yang kesimpulannya, hukuman bagi pelaku zina itu kalau sudah menikah maka dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Adapun yang belum menikah,
dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Bagaimana kalau statusnya berbeda? Yang laki-laki masih gadis, yang laki-laki sudah menikah, yang wanitanya masih gadis berzina. Maka si wanita yang masih gadis, dia dicambuk 100 kali dan diasingkan. Adapun laki-lakinya yang berzina dengan gadis, si laki-laki yang sudah menikah ini hukumnya rajam sampai meninggal dunia. Jadi hukuman zina berlaku bagi perorangan, tidak sepasang. Kalau laki-laki yang sudah menikah, rajam sampai mati. Kemudian pasangannya wanita masih gadis berzina, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Lantas bagaimana hukum selain zina? Seperti liwat. Liwat adalah laki-laki mendatangi laki-laki dan lewat duburnya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum liwat itu sama seperti hukum zina. Dan ini yang dikatakan oleh madhab Hanabilah. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan para sahabat sepakat bahwa hukum liwat adalah dibunuh, bukan seperti zina. Ya. Jadi orang yang melakukan liwat, hubungan laki-laki dengan laki-laki, homoseks, adalah dibunuh tanpa melihat statusnya masih perjaka atau sudah menikah. Walaupun dia perjaka tapi melakukan perbuatan liwat homoseks, maka dibunuh. Kalau dia sudah menikah melakukan liwat homoseks dengan laki-laki, maka juga dibunuh. Ini menurut Syekhul Islam sudah ijma para sahabat. Hanya saja para sahabat berselisih pendapat dibunuhnya itu kayak bagaimana. Ya. Dibunuhnya seperti apa? Apakah dengan dilempari batu? Apakah dengan dibakar? Apakah dijatuhkan dari tempat yang tinggi ya sambil dilempari batu, ataukah dia dibawa ke tengah laut, dicelupin di tengah laut sampai meninggal? Berselisih pendapat para sahabat tentang cara membunuhnya, tapi hukuman bunuhnya sepakat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man wajadtumuhu faqtulul fa'il wal maf'ul. Barang siapa yang mendapati seorang yang melakukan berbuat homoseks, maka bunuhlah fa'il, pelaku yang melakukan, wal maf'ul, dan yang dikerjai. Jadi pelaku dan yang dikerjai, maka bunuhlah. Karena Nabi mengatakan apa? Faqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Bunuhlah pelakunya dan yang korbannya. Dua-duanya dibunuh. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Maka perbuatan homoseks tidak sama tindakan hukumnya sebagaimana zina. Kalau homoseks lebih keras hukumannya. Kenapa lebih keras? Karena homoseks itu tindakan menyimpang. Kalau zina normal. Laki-laki senang perempuan normal. Cuma dia nggak pakai jalur yang sah. Tidak pakai jalur menikah. Sementara homoseks ini penyimpangan, cinta terlarang. Tidak normal, di luar naluri manusia sebagai manusia. Maka kalau orang melakukan perbuatan di luar fitrah, melanggar fitrahnya, yaitu dengan mendatangi laki-laki, dia berhak dihukum lebih berat. Berhak dihukum lebih berat. Kalau zina kan normal, laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, normal. Cuma Islam memberikan cara melampiaskan biologis dari laki-laki perempuan lewat pernikahan. Itu cara yang sah. Ketika tidak menempuh lewat pernikahan, maka dihitung berzina, terkena hukuman. Lantas kenapa liwat homoseks lebih berat? Karena dia menyalahi kodrat. Seharusnya laki-laki itu senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Ini malah laki-laki senang laki-laki, perempuan senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Itu namanya menyalahi kodrat. Karena menyalahi kodrat, dia memilih jalan itu, ini lebih keji dari perbuatan zina. Maka hukumannya pun lebih berat. Yaitu apa? Dibunuh tanpa melihat status pelaku dan korban. Baik korbannya masih gadis, ya kalau perempuan sama perempuan, atau korbannya masih perjaka, masih bujangan, tetap hukumnya dibunuh. Sepakat kata Syekhul Islam. Para sahabat sepakat dibunuh. Cuma cara bunuhnya seperti apa, itu yang menjadi perbedaan. Inilah saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa yang dimuliakan Allah, tentang
Tindakan pidana yang pertama adalah perzinahan, dan termasuk dalam masalah ini kita singgung juga masalah homoseks atau liwat yang hukumannya ternyata lebih berat daripada hukuman zina. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami buka tanya jawab. Nah. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, demikian kajian ilmiah, kajian petang yang disampaikan oleh Al-Ustaz Syariful Fatwa hafizahullah ta'ala dari pembahasan kita hukuman pidana bagi pelaku zina. Dan jangan kemana-mana, di sesi interaktif nanti kami juga akan mengundang Anda baik via pesan singkat ataupun via telepon, dan kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kami kembali hadir di agenda kajian petang hari ini, dan tiba saatnya untuk sesi interaktif. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertelepon di 021 890 1603, atau Anda juga bisa melayangkan pertanyaan via pesan singkat di WhatsApp di 0813 1445 5557. Dan kita angkat untuk penanya yang pertama Ustaz via WhatsApp. Pertanyaannya yaitu, Ustadz, bagaimana jika seorang suami menganggap sudah talak 3, tapi yang keduanya ragu dan lupa, sementara istri yakin baru dilontari 2 kali talak. Apakah masih sah hubungan suami istrinya dari hamba Allah di Bandung? Silakan Ustadz. Penanya kami dari Bandung, beliau menanyakan bagaimana hukumnya bila suami sudah mentalak 3. Suami keyakinannya sudah talak 3, tapi yang kedua itu masih ragu-ragu, ini talak atau bukan. Sementara istri meyakini baru 2. Kalau ada keraguan dalam hal jumlah bilangan talak antara 2 dan 3, maka ambil yang yakin. Bilangan 2 dan 3, yang yakin itu berapa? 2 kan? 2 kan pasti yakin, yang ragu-ragu kan 3 kan? Anda ragu nih, apakah sudah istri saya talak 3 atau baru talak 2? Berarti yang yakin apa? Bilangan yang kecil, yaitu 2. Maka peganglah baru saya talak, istri saya talak 2. Ya, kemudian jaga hubungan yang baik dengan istri, jangan berprasangka atau menduga-duga bahwa istri saya sudah saya talak sampai 3, karena perkara ini perkara yang berat. Talak itu, perceraian itu bukan dengan kira-kira, tapi dengan fakta dan data. Maka ketika ragu-ragu sudah saya ceraikan talak 3 atau talak 2, ambil yang yakin, yaitu 2. Sebagaimana seorang sholat isya ragu-ragu, ini rokaat ketiga atau masih rokaat kedua, pilih yang mana? Pilih yang 2, jangan pilih yang 3, karena yang 3 itu meragukan. Maka pilih yang yakin, yaitu 2, masih 2 rokaat. Begitupun dalam perceraian, pilihlah Anda masih talak 2, setelah itu perbaiki hubungan, introspeksi masing-masing pasangan. Semoga tidak terjadi lagi perselisihan yang menyebabkan terungkap kata-kata cerai. Karena kalau sudah talak 3, istri tidak halal lagi untuk kembali kepada suaminya. Dia sudah berpisah dengan bainunah kubra, perpisahan yang besar. Istri kita tidak halal kembali pada kita, kecuali si istri menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, pernikahan yang bukan rekayasa, kemudian sudah berkumpul dengan suami barunya, hubungan suami istri, kemudian menjalani kehidupan rumah tangga. Kalau ternyata suami barunya menceraikan, baru bisa istri kita kembali pada kita. Tapi kalau istri menikah dengan laki-laki lain, kehidupannya aman, tentram, damai, tidak ada perceraian, maka istri tidak bisa kembali kepada kita lagi. Nah, maka berhati-hatilah dengan kalimat cerai. Untuk hamba Allah di Bandung, kita angkat kembali untuk via pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, apakah hukuman onani sama dengan zina? Baik, hukuman onani apakah sama dengan zina? Tidak kita ragukan. Onani itu hukumnya adalah haram. Ya, karena sifat hamba-hamba yang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Ya. Dan hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang beruntung ketika Allah mengisahkan qad aflahal mu'minun.
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa sifat-sifatnya? Di antaranya walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa, kecuali yang dia menyalurkannya kepada istrinya atau kepada budaknya. Famani betaga ghaira dzalik faulaika humul adun, kata Allah. Barang siapa yang mencari kepuasan biologis selain pada istri dan budak wanita, maka mereka itulah orang-orang yang telah melampaui batas. Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i dan lain-lain mengatakan hukum onani adalah dosa besar, haram, tapi dia tidak terkena hukuman seperti pelaku zina. Ya beda ya, tidak terkena hukuman pelaku zina. Onani, yang melakukan onani belum menikah, maka nanti dicambuk 100 kali, diasingkan setahun, tidak. Ini hanya untuk hukum yang berzina. Yang melakukan onani sudah menikah tapi tetap onani, maka dia pun tidak seperti hukuman pelaku zina, karena dia telah melakukan dosa besar tapi tidak ada hukumannya yang dijelaskan sebagaimana perbuatan zina. Nah. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita angkat kembali untuk pemirsa dari pesan singkat selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, apakah harus dipertahankan pernikahan ketika suami ketahuan selingkuh dan berzina dengan seorang gadis yang belum menikah? Dan bolehkah istri menggugat cerai? Apakah boleh kita sebagai istri menggugat cerai suami yang ketahuan selingkuh berzina dengan seorang gadis? Salah satu dalam pernikahan yang harus diperhatikan adalah pasangan menjaga kehormatan dan kesuciannya, menjaga kehormatan dan kemaluannya. Apabila salah satu pasangan tidak menjaga kehormatan dan kemaluannya, maka boleh istri menggugat cerai suaminya yang benar-benar ketahuan melakukan perbuatan zina. Kalau kita tidak menggugat cerai, maka kita harus meminta suami menikahi anak gadis yang sudah dihubungi itu. Harus dihalalkan, tidak boleh dibiarkan saja, ya. Kalaupun kita tetap menuntut cerai, berpisah dengan suami, maka itu hak Anda, boleh. Karena laki-laki yang tidak baik atau wanita yang tidak baik ini menjadi sebab bolehnya kita meminta cerai. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki-laki yang ingin menjamahnya. Gambaran wanita apa ini? Istri saya tidak pernah menolak tangan laki-laki yang ingin menjamahnya. Berarti istrinya itu gampangan. Kata Rasulullah SAW, ceraikan dia. Ini sebab menunjukkan pada kita pasangan yang tidak bisa menjaga kehormatan dan kesucian diri menjadi sebab bolehnya terjadi perceraian. Begitupun Anda ketika mendapati suami Anda selingkuh, bahkan sampai berzina dengan seorang anak wanita yang masih gadis, Anda berhak menuntut cerai. Kalau tidak ingin mempertahankan pernikahan karena melihat masih ada anak, maka harus dihalalkan wanita yang sudah diselingkuhi ini. Naam, wallahu a'lam. Jawaban untuk hamba Allah. Dan kemudian Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Tadi seperti yang disampaikan bahwa batu yang digunakan untuk menghukum ataupun merajam itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itu kira-kira sebesar apa Ustaz batunya? Ya. Dipakai untuk rajam tidak terlalu besar seperti batu kali yang dipakai biasa untuk pondasi rumah. Itu kan besar-besar. Tidak pula terlalu kecil seperti batu kerikil yang untuk melempar jumroh. Ya, melempar jumroh kan kecil-kecil seperti kurma, itu kecil-kecil. Tapi batunya sedang, ya, tidak seperti batu kali yang besar, tidak pula seperti batu kerikil yang biasa dilempar jumroh saat haji, maka tidak seperti itu, tapi batu-batu yang sedang, ya. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan kita batu-batu yang sedang, dia tidak disebut kerikil, tidak juga disebut sebagai batu kali. Nah, Ustaz, untuk memutuskan bahwa dia itu berzina, salah satunya adalah dengan menghadirkan 4 orang saksi laki-laki. Ketika saksinya adalah perempuan, itu misalnya 4 perempuan semua, apakah bisa diterima, Ustaz? 4 orang perempuan sebagai saksi untuk menetapkan hukuman zina, maka tidak bisa diambil persaksiannya. 4 orang perempuan itu dihitung hanya sebagai 2 orang.
Jadi 1 orang laki-laki sebanding dengan 2 orang wanita. Berarti kalau 4-4-nya perempuan, maka 4 perempuan itu dihitung sebagai 2 orang saksi saja. Ya, karena 2 orang wanita statusnya seperti 1 orang laki-laki. Ketika saksinya 4 orang wanita, maka dianggap seperti 2 orang laki-laki yang menjadi saksi. Jadi saksinya kalau mau perempuan semua harus 8. Harus 8. Tapi para ulama mensyaratkan tidak bisa perempuan. Harus syaratnya adalah laki-laki. Nah, mungkin ada pemirsa yang bertanya lagi, mungkin pesan yang terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang istri, alhamdulillah sudah 3 tahun mengenal sunnah. Suami saya tidak pernah mau mengantar saya kajian sunnah keluar rumah, dan selama ini saya hanya mencari ilmu melalui Ahsan TV. Tapi seringnya dia tidak suka jika saya ikut kajian-kajian meski di rumah melalui siaran Ahsan TV. Dia pun sering melarang saya mengunjungi orang tua saya jika tidak mau mengantar jika saya mau bersilaturahmi kepada mereka. Padahal rumah orang tua bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Bagaimana saya menyikapi suami saya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, yang pertama, saudariku, Anda sudah memiliki seorang suami, alhamdulillah, dan Anda sudah mengenal hidayah yang tepat, hidayah sunnah, maka jadikan hal ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT. Karena tidak ada yang lebih mahal kecuali ketika kita telah mendapatkan hidayah Islam, kecuali ketika kita telah mendapatkan hidayah sunnah yang merupakan jalan petunjuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupan tidak selamanya berjalan mulus, pasti ada tantangan, cobaan, ujian diantaranya dari internal keluarga kita, yaitu suami. Maka ketika istri mendapati pertentangan dari suami, berlakulah dengan sabar, perlahan-lahan dalam mendakwahi suami, juga perlahan-lahan dalam memantapkan prinsip kita untuk mengenal sunnah ini. Tetap suami dilayani dengan baik, tetap suami dipergalui dengan baik, ya. Dia mau berangkat kerja dipersiapkan kebutuhannya, apa yang menjadi kebutuhannya juga dipersiapkan. Ini kita persiapkan, kita lakukan seperti sebagaimana biasanya. Kemudian ketika dia berangkat kantor, barulah kita belajar, ya, dengan melihat acara-acara televisi sunnah seperti media kita yang sekarang ini, yaitu Ahsan TV, atau membaca-baca buku. Nah, ketika suami pulang, kita berusaha untuk berbuat baik lagi kepada suami. Apa yang menjadi kebutuhannya ketika pulang kerja, ya kita layani, dan seterusnya. Ya, kita tidak menyendiri untuk menonton TV misalkan demi belajar, tidak, tapi harus izin dengan suami kebutuhannya. Kalau dia merasa cukup, barulah kita baca buku atau melihat televisi sunnah. Kemudian suami juga melarang saya untuk berkunjung ke rumah orang tua, walaupun sekedar silaturahim, tidak mau mengantar, padahal jarak orang tua kurang dari 10 menit. Maka kalau memang jarak orang tua itu dekat, kurang dari 10 menit, Anda bisa silaturahim sendiri tanpa suami. Ya, ketika suami kerja, kita sambil cari sayur, belanja di pasar atau di warung sayur, bisa mampir ke rumah orang tua. Ya, mengunjungi orang tua itu tidak harus 1 hari 1 malam menginap. Setiap hari walaupun cuma setengah jam duduk di rumah orang tua, itu sudah termasuk bakti kepada orang tua. Jadi jangan dipahami resmi harus dengan suami dan anak-anak berangkat ke rumah orang tua, tidak. Sempatkan, 10 menit itu dekat. 10 menit itu dekat. Maka sempatkan diri kita ketika ngantar anak, pulangnya mampir ke rumah orang tua, menengok, menanyakan kabar, dan suami juga diingatkan, Mas, saya ini masih punya orang tua. Sebelum orang tua tidak ada, maka manfaatkan waktu, kesempatan masih ada orang tua untuk berbakti sama orang tua. Sebagaimana kamu juga punya orang tua, kamu juga tengok orang tuamu, saya juga ingin menengok orang tua saya. Ya, semoga Allah perbaiki keadaan rumah tangga Anda dan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Baik, Ustaz. Demikian jawaban untuk hamba Allah yang berada di Purwakarta. Mungkin satu lagi, Ustaz, ya. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah di Pekanbaru, mau menanyakan tentang hal berikut ini.
bagaimanakah hukum pernikahan jika yang menikahkan seorang wanita adalah wali hakim, sementara orang tua dan saudara laki-lakinya masih hidup? Hal ini dilakukan si wanita tersebut karena orang tuanya tidak merestui pernikahan tersebut. Kemudian setelah lahir anaknya yang ketiga, baru si wanita tersebut bersedia untuk dinikahkan oleh orang tuanya dengan suaminya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, seorang wanita dinikahkan oleh wali hakim, padahal wali laki-lakinya orang tuanya masih ada, wali yang lain juga pamannya, kakeknya masih ada. Apakah sah pernikahannya? Setelah punya anak 3 baru bersedia dinikahkan oleh orang tua. Pertanyaan kami, apa maksud wali hakim dalam pertanyaan ini? Karena terkadang pemirsa kaum muslimin salah memahami wali hakim. Wali hakim itu dianggapnya ustadz, wali hakim itu dianggapnya kiai, wali hakim itu dianggapnya apa? Teman dekat yang bisa mengurusi pernikahan. Jadi dia jadi KUA dadakan, jadi penghulu jadi-jadian. Asal punya teman baik, kamu ya jadi penghulu saya mau menikah. Loh, bapak kamu ada? Iya, bapak saya ada, tapi tidak ngizinin saya nikah. Udah, kamu aja nikahin saya. Kalau definisi wali hakim seperti itu, maka pernikahannya tidak sah. Wali hakim itu harus pemimpin pemerintah yang sah. Dalam hal ini di negara kita yang mengurusi pernikahan adalah KUA, Kantor Urusan Agama, yang secara spesialis khusus mengurusi pernikahan. Maka kalau wali hakim jadi-jadian ya, tanpa ada izin dari wali yang sebenarnya, pernikahan Anda tidak sah. Karena petugas KUA itu tidak akan merekomendasikan dia jadi penghulu kalau walinya masih ada. Coba lihat akad-akad nikah yang dihadiri oleh orang tua. KUA dia tidak akan ambil alih langsung akad nikah. Dia minta izin dulu dari orang tuanya. Apakah bapak mengizinkan ya saya yang menikahkan pernikahan putri bapak? Ya, diizinkan. Akhirnya KUA dengan orang tua jabat tangan dulu. Apa? Serah terima perwalian. Jadi kalau wali hakim yang sah itu tidak akan sembarangan menikahkan wanita saat walinya masih ada. Pasti petugas KUA akan nanya, ini wali kamu ada? Saudara kamu laki-laki ada? Pamanmu laki-laki masih ada? Kenapa mereka tidak bersedia menikahkanmu? Pasti akan ditanya, diinterogasi terus. Yang feeling saya, ini yang sudah menikah ini walinya bukan wali pemerintah, tapi wali jadi-jadian. Asal menganggap ada ustadz, dia wali. Ada kiai, dianggap sebagai wali. Maka kalau ini yang dimaksud, pernikahan Anda tidak sah selama 3 tahun. Dan harus diulang di depan petugas KUA yang resmi dengan dihadiri wali perempuan yang langsung mengurusi si wanita tersebut. Baik ayahnya, pamannya, atau kakeknya. Nah, wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban untuk hamba Allah di Pekanbaru, sekaligus pertanyaan yang terakhir. Mungkin ada poin-poin yang bisa Ustadz sampaikan di kesempatan sore hari ini, Ustadz. Walaupun Anda berada, perbuatan zina adalah perbuatan yang keji. Maka kita sekuat tenaga untuk menghindari yang namanya perzinahan atau yang namanya homoseks. Ketahuilah, apabila perzinahan sudah nampak pada suatu kaum, Allah akan turunkan cobaan, Allah akan turunkan bala berupa penyakit yang belum pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Nabi kita SAW bersabda, "Walam tadharil fahishatu fi qaumin qat illa fashafihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw." Rasulullah bersabda, tidaklah nampak perbuatan keji, perzinahan, homoseks dan lain-lain pada suatu kaum kecuali akibatnya Allah akan berikan kepada mereka penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada umat-umat terdahulu. Sekarang kita masih dalam pandemi corona, maka bertaubatlah kepada Allah. Barangkali ini karena sebab munculnya perzinahan di mana-mana. Bahkan adanya orang-orang yang berupaya melegalisasikan perbuatan zina. Maka benar kata Rasulullah, tidaklah nampak perbuatan zina pada satu kaum kecuali Allah akan berikan musibah berupa penyakit yang belum pernah ada pada umat-umat sebelumnya.
Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan dari segala keburukan. Nah. Baik pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian petang di kesempatan sore hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah taala dari pembahasan kitab kita Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz atas waktunya dan juga kepada pemirsa jazakumullah khairan atas partisipasi Anda, dan mohon maaf atas pertanyaan yang belum sempat kami ajukan kepada Ustadz karena terbatasnya waktu. Dan jangan lupa untuk menyaksikan Manhajus Salikin setiap Ahad pekan pertama dan pekan ketiga jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Kami undur diri dari studio. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.